Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan modul PPG Transformasi Kemenak 2025. Penjelasan singkat tentang sistem penilaian PPG Transformasi Kemenak 2025 bersama Info Kita YA. Namun sebelum lanjut, harap teman-teman like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari Info Kita YA. Baiklah, apa itu penilaian? Penilaian dalam pembelajaran ini dilakukan secara sistematis berdasarkan berbagai tahapan yang dilalui oleh mahasiswa didik. Setiap tahap memiliki aspek penilaian yang berbeda, mencerminkan tingkat keterlibatan, pemahaman, dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Nah, apa saja urutan dalam penilaian PPG 2025 ini? Yaitu yang pertama, mengerjakan pretest. Nanti akan saya tampilkan layar pretest itu seperti apa. Penilaian pretest ini dilakukan berdasarkan ketepatan jawaban serta ketuntasan dalam menyelesaikan soal. Mahasiswa yang menjawab seluruh soal dengan benar akan mendapatkan skor tertinggi, sementara mahasiswa yang hanya menjawab sebagian dengan benar akan mendapatkan skor lebih rendah. Nah, pretest ini juga berfungsi untuk mengukur pemahaman awal sebelum memasuki pembelajaran. Yang kedua adalah membaca modul. Mahasiswa didik dinilai berdasarkan sejauh mana mereka membaca dan memahami modul pembelajaran, dan mereka juga akan membaca secara menyeluruh. Mereka yang membaca secara menyeluruh dan menunjukkan pemahaman tinggi akan memperoleh skor maksimal. Sebaliknya, mereka yang hanya membaca sebagian atau sekedar melihat tanpa memahami secara mendalam akan memperoleh skor lebih rendah. Kemudian yang ketiga, mencermati PPT, artikel, dan video. Dalam tahap ini, penilaian berfokus pada keterlibatan mahasiswa dalam mencermati materi dari berbagai sumber. Mahasiswa yang mampu menyerap informasi dengan baik serta mencatat poin-poin penting akan mendapatkan nilai tinggi. Sebaliknya, mahasiswa yang hanya mencermati sebagian atau kurang memperhatikan sumber belajar akan mendapatkan nilai lebih rendah. Selanjutnya adalah membuat resume. Kualitas resume dinilai berdasarkan kelengkapan isi, kejelasan bahasa, serta kesesuaian dengan materi yang telah dipelajari. Nah, resume yang tersusun secara sistematis dan mencerminkan pemahaman yang baik akan memperoleh nilai tinggi. Sementara resume yang hanya merangkum secara singkat tanpa struktur yang jelas akan memperoleh skor lebih rendah. Kemudian yang kelima, menganalisis bahan ajar. Pada tahap ini, mahasiswa didik dinilai berdasarkan kedalaman analisis terhadap bahan ajar. Analisis yang kritis, mendalam, dan berbasis teori akan mendapatkan nilai tinggi, sedangkan analisis yang dangkal atau kurang relevan dengan teori akan mendapatkan skor lebih rendah. Penilaian selanjutnya yaitu membuat refleksi pembelajaran. Refleksi yang dibuat oleh mahasiswa didik dinilai berdasarkan kejelasan pemaparan serta relevansi dengan pengalaman belajar. Mahasiswa yang mampu menyampaikan refleksi dengan mendalam dan memberikan contoh konkret akan mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan refleksi yang hanya bersifat umum tanpa menunjukkan keterkaitan dengan pembelajaran akan mendapatkan skor lebih rendah. Yang ketujuh adalah mengembangkan bahan ajar kreatif. Penilaian dalam tahap ini berfokus pada inovasi, keterpaduan materi, dan daya tarik bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar yang kreatif, menarik, serta aplikatif akan memperoleh skor tinggi, sementara bahan ajar yang kurang inovatif atau sekedar mengulang materi yang sudah ada akan memperoleh skor lebih rendah. Selanjutnya, mendiskusikan materi.
Partisipasi dalam diskusi dinilai berdasarkan keaktifan serta kekuatan argumentasi yang disampaikan. Nah, mahasiswa yang aktif berdiskusi akan mampu mengemukakan pendapat yang berbobot dan mendapatkan nilai tertinggi. Sebaliknya, mahasiswa yang hanya mendengarkan tanpa banyak berkontribusi akan memperoleh skor lebih rendah. Dan yang terakhir adalah mengikuti post-test. Penilaian post-test dilakukan berdasarkan ketepatan jawaban serta peningkatan hasil dibandingkan dengan pretest. Mahasiswa yang menunjukkan peningkatan signifikan dari pretest akan memperoleh nilai tinggi. Sementara mahasiswa yang mengalami stagnasi atau penurunan skor akan mendapatkan nilai lebih rendah. Itu adalah 9 penilaian dalam PPG Transformasi Kemenak 2025 ini. Dengan menggunakan sistem penilaian ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih terarah dalam mengikuti proses pembelajaran serta memahami aspek-aspek yang menjadi penekanan dalam evaluasi. Nah, selanjutnya akan saya paparkan mengenai alur mengerjakan modul. Jadi, tanggal 3 September 2025, modul profesional pendidikan agama Islam maupun modul profesional untuk PPG Quran Hadis dan Fikih itu sudah terbuka ya. Nah, silahkan jika sudah muncul tulisan hijau itu, silahkan Bapak Ibu klik, lalu akan muncul seperti ini. Sebelum mahasiswa membuka topik, mahasiswa harus melalui video pembukaan. Nah, video pembukaan itu harus diklik dan ditonton selama 10 menit ya Bapak Ibu. Tidak harus sampai selesai, tapi di situ ada waktunya 10 menit. Di bagian bawah video ini akan muncul seperti ini ya. Informasi penting terkait video pembuka. Video ini harus ditonton sampai selesai untuk dapat mengakses materi selanjutnya. Anda tidak dapat mempercepat pemutaran video. Setelah menonton video ini, Anda dapat mengakses menuju topik, tugas mandiri, dan tugas refleksi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai menonton video, akan muncul yang seperti ini. Jadi, ada centang hijau, video telah selesai ditonton. Anda sekarang dapat mengakses materi selanjutnya. Lalu, klik lanjut ke topik. Baik, ketika Bapak Ibu sudah klik topik, langsung saja Bapak Ibu klik yang hijau itu kerjakan pretest. Nah, nanti Bapak Ibu dihadapkan dengan soal pretest yang berjumlah 5 soal dan itu diberi waktu selama 10 menit. Halaman bagian bawah akan ditampilkan materi topik, namun materi topik ini belum keluar jika Bapak Ibu belum mengerjakan pretest. Jadi sebaiknya klik yang hijau tadi, yaitu kerjakan pretest. Setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan pretest, akan muncul yang seperti ini ya. Apakah Anda yakin jika kuis selesai tidak dapat dikerjakan lagi? Klik OK atau batal. Jika batal, Bapak Ibu bisa mengulang lagi. Jika OK, maka akan lanjut seperti ini. Di situ ada kolom waktu mengerjakan, ada nilai, ada status, centang hijau sudah dikerjakan, lalu ada snapshot, ada aksi atau review soal. Nah, jika review soal itu diklik, maka soal-soal yang tadi akan muncul. Lalu, ini yang bagian terpentingnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek snapshot yang lihat itu ada 3 gambar yang diambil oleh aplikasi PPG ini. Nah, itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa pakai joki-jokian. Jadi harus dikerjakan secara mandiri, apapun hasilnya diterima karena pretest ini tidak mempengaruhi nilai akhir nanti ya. Selanjutnya, jika sudah
mengerjakan pretest, maka materi topik akan muncul. Ya, ada 3 aktivitas, ada materi, ada video, ada jurnal yang berisi link. Nah, Bapak Ibu silahkan lanjut ke lihat materi. Setelah diklik, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, itu ada panah merah. Jadi, ketika Bapak Ibu membaca modul ini, Bapak Ibu juga direkam selama 10 menit. Kalau lebih bagaimana? Tidak masalah. Yang tidak boleh adalah ketika kurang waktunya. Setelah materi topik di aktivitas materi, video, jurnal itu semuanya sudah dikerjakan atau sudah centang hijau semua, akan seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, untuk topik 1 atau topik PAI profesional atau Quran hadis profesional atau fikih profesional itu ada 8 topik. Meskipun bidangnya berbeda-beda, tapi tetap isinya sama, ada 8 topik, dan 8 topik pun itu juga sesuai bidangnya, profesionalnya. Nah, ada topik 1, topik 2, topik 3. Ketika Bapak Ibu sudah membuka topik 1, sudah selesai, maka topik 2 akan bisa dilihat. Jika topik 2 belum selesai, topik 3 tidak bisa dilihat. Jadi ini tidak bisa acak ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke tampilan tugas mandiri. Nah, di tugas mandiri ini, jika Bapak Ibu topik belum selesai, tugas mandiri tidak bisa dibuka atau belum bisa dibuka. Di situ ada keterangan, Anda harus menyelesaikan semua topik untuk mengerjakan tugas mandiri. Pastikan Anda sudah menyelesaikan aktivitas di semua topik. Selanjutnya, buka tugas refleksi pun seperti itu. Anda harus menyelesaikan tugas mandiri terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas refleksi. Pastikan Anda sudah menyelesaikan aktivitas di semua topik. Jadi, mau kita mengerjakan tugas mandiri, topik harus selesai. Ketika kita akan mengerjakan refleksi, tugas refleksi, maka tugas topik dan mandiri juga harus selesai. Begitu seterusnya sampai tes akhir modul. Di video penutup juga seperti itu. Ada keterangannya. Ada 2 malah keterangannya ini ya. Ada yang di atas perhatian, ada yang tanda silang merah yang di bawah. Jadi ini sangat penting, harus berurutan, harus diselesaikan secara berurutan. Untuk menu TAM atau tes akhir modul itu seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Ada 50 soal, 75 menit. Dibukanya ini jadwalnya belum diatur karena Anda belum mengerjakan tugas refleksi begitu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan modul PPG Transformasi Kemenak dalam penjelasan singkat tentang sistem penilaian PPG Transformasi ini. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, dan share video ini jika memang ini penting menurut Bapak Ibu. Jangan pelit-pelit informasi, bagikan ke teman-teman, ke kerabat yang memang sekarang sedang menjalani PPG Transformasi Kemenak 2025 Batch 2 ini. Dan jangan lupa subscribe channel Info Kita YA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.